Indonesia, terutama kepemimpinan Romo, mulai dari Pak Karno sampai terakhir Pak Jokowi sekarang, itu kan semuanya rata-rata bahkan mayoritas orang Jawa. Ada apa Romo dengan Pulau Jawa? Semua pemimpin kita itu dari orang Jawa. Ketua di Kepabon itu kan ada di Pulau Jawa, Romo. Ya, karena kita ada di Pulau Jawa, maka yang berhak menduduki tahta kepemimpinan adalah orang Jawa. Jika bukan orang Jawa, apa tidak bisa? Bisa saja, tapi akan membawa suatu pertanda yang tidak enak, membawa suatu yang tidak enak. Apa itu? Akan terjadi peralihan dan pergolaan. Maka ya tetap orang Jawa. Dan mengapa kok selalu Jawa? Ya Jawa itu adiluhung. Jawa ini adalah bayangan surga. Gimana tidak bayangan surga? Jika kita mendengarkan dawuh-dawuh para ulama besar, para kiai, menyebutkan bahwasanya di surga itu segalanya serba ada, ya, apa-apa tinggal ada. Nah, Indonesia, apa Pulau Jawa, apa tidak seperti itu? Pulau Jawa ini, bahkan batang kayu kamu lempar bisa kamu makan, menjadi sumber makan. Ayo, coba potong itu batang ketela, kamu lemparkan, akhirnya akan tumbuh, dan tumbuhan itu bisa kamu makan, bisa kamu nikmati. Segala sesuatu tersedia dengan sendirinya. Coba ikan di laut, ikan di kali itu sampean pernah nanam? Selalu ada, tersedia kan? Emas yang digali bertahun-tahun di salah satu pulau tidak ada habisnya itu. Apa ada yang menanam? Bukankah itu segala serba ada? Inilah yang disebut surga. Tentang nikmatnya di surga itu dilayani beberapa bidadari. Bagi penjenengan yang sudah menikah, coba apa kurang bagaimana bidadari yang ada di rumah penjenengan? Bangun tidur sudah ada kopi, makan sudah disiapkan, dan yang belum punya istri, ibunya itu bidadari kita, gitu. Nah, jadi jangan terlalu berpikir jauh. Jawa ki surga. Maka pertanyaan penjelasan sudah terjawab. Mengapa kok Jawa? Lah Jawa ki swargane dunya kok. Apapun yang penjelasan indah itu ada. Di dalam itu Romo, di ramalan Joyoboyo itu kan salah satunya ada kata-kata kali ilang peduli, pasar ilang kumandani. Nah itu maksudnya begitu loh. Ya sekarang gini, kalau itu nyata, jadi itu nyata. Sekarang kita menemukan kan saluran air, tapi di mana kita mendapatkan danaunya? Nggak ada. Danaunya sudah teruruk menjadi perumahan. Tinggal kali-kali untuk aliran agar air hujan tidak mambek atau tidak berhenti gitu aja, ya kan? Kali hilang gedungnya, terus tadi pasar hilang kumandangi. Kalau dulu penjenengan monggo dimanapun penjenengan berada, pasti pada saat pasaran hari tertentu di situ ada penjual obat, penjual apa yang menawarkan dagangannya. Nah, sekarang gembrembeng itu sudah hilang
Karena apa? Segala sesuatu dikemas di toko-toko masing-masing. Itu. Bahkan pasar rakyat sudah tergantikan dengan swalayan, supermarket, dan pasar-pasar yang lainnya. Pasar tradisi sepi, tidak berkumandang seperti dulu. Wah, ramai dulu. Kalau mungkin hanya sekarang itu masih ada, kalau penjenengan jalan-jalan di Solo ya, di Solo atau tepatnya di Pasar Klewer, itu ada masih di speaker itu disuarakan itu, monggo bak kadas, bak kurat dan sebagainya, itu ada. Tapi itu kaset itu. Iya, itu ada. Jadi dulu setiap pasar pasti ada penjual yang menawarkan dagangnya. Sekarang tidak. Bahkan semakin lama semakin penawaran itu sudah tidak bersuara. Kenapa? Cukup lewat HP. Mencari apa saja ada. Ini kan pedagang-pedagang onlinean itu tinggal tekan mau apa, COD apa. Ya. Terus ini kamu terkait Ramalan Joyoboyo. Seperti di Sidoarjo kan terjadi lumpur, sampai sekarang kan nggak bisa ditanggulangi. Ya. Saya pernah baca di Ramalan Joyoboyo, Surabaya akan tenggelam. Akan tenggelam. Apakah termasuk lumpur ini salah satu bukti untuk Ramalan Joyoboyo? Ya, kalau itu sudah nyata kan. Jadi gini ya, untuk lumpur Lapindo itu kan daerah lumpur Lapindo atau di wilayah Sidoarjo itu di desa apa itu yang namanya itu Porong ya, Porong. Nah, itu kan karena dulu dikenal dengan salah satu kerajaan Yawastino. Jadi di Porong itu dulu ada kerajaan besar bernama Yawastino. Ratunya bernama Darmokusumo Darmosarono. Dua bersaudara ini terah dari Parikesit. Konon ceritanya seperti itu. Nah, suatu saat si Sang Prabu Darmokusumo Darmosarono ini menikah dengan Dewi Pramesti dan Sukesi, putri daripada Sri Aji Joyoboyo. Itu. Nah, di saat sedang menikmati bulan madu, ternyata Yawastino itu diserang musuh, sehingga Sang Prabu Darmokusumo Darmosarono dan Joyokusumo ini melawan para pemberontak itu hingga akhirnya memenangkan peperangan. Setelah memenangkan peperangan, istrinya diboyong pulang. Sesampai di rumah menyampaikan kabar gembira bahwa Sang Pramesti dan Sukesi ini hamil. Lah, Darmokusumo Darmosarono ini tidak terima. Lalu saya perang kok istri saya hamil, siapa yang menghamili? Lalu tadinya kan sudah dikumpuli, ya otomatis hamil kan. Nah, karena terbakar api cemburu, Dewi Pramesti dan Sukesi dipulangkan. Itu. Sesampai dipulangkan, Sri Aji Joyoboyo marah, tidak terima. Darmokusumo Darmosarono, kamu sudah menyalahi kuasamu. Kamu menganggap paling kuasa, kamu menganggap paling dikdaya. Maka pada detik ini saya mintakan kepada Sang Pencipta
sungsang bawono balik Yawastino. Pada ucapan itu tiba-tiba petir menyambar dan tenggelamlah Yawastino, amblas atau tenggelam ke dasar bumi menjadi lumpur. Nah, di tahun itu daerah situ menjadi rawa-rawa lumpur, pancen kuno kuwi segara endut. Nah, karena menjadi lautan itu tadi, Sang Prabu merasa berdosa menancapkan mustikaning bumi. Mustikaning bumi kuwi aja sampai geser, aja sampai ngalih. Yen tong ngalih ning kene besok bakal kok. Karena saya ditangisi anak dan keponakan saya Pramesti dan Sukesi, maka saya harus menanam mustika bumi ini. Wahai anak cucuku, mohon mustika bumi ini jangan sampai bergeser dari tempatnya. Jika ini sampai bergeser, maka akan tenggelam. Nah, setelah ditanami mustika bumi ini, tempat itu menjadi padat kembali, menjadi rata kembali. Tapi wasiat tadi, mustika bumi jangan sampai bergeser. Nah, karena ulah keserakahan manusia yang ingin menguasai isi bumi tanpa dicari di mana harusnya menancapkan bur. Nah, mungkin di situ letak sumbu atau tempatnya mustika bumi tertanam, kenabur, geser, nyembur, kelop kalian. Nanti kalau gitu nggak bisa ditanggulangi loh. Kalau itu sudah merupakan sabda atau karma. Ya, semoga saja itu lambat laun lumpur-lumpur itu akan mengendap, mengeras dan bisa ditempati kembali. Tapi jika sudah ditempati kembali, ayo toh diriksa bumi ini. Dan ini juga merupakan peringatan keras pada para